Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kisah para pendaki gunung yang ingin mencapai puncak dan berujung tragis. Tragedi yang terjadi pada tahun 1996 ini merupakan salah satu sejarah pendakian terburuk yang menelan banyak korban jiwa yang diabadikan dalam sebuah film yang berjudul Everest. Tapi sebelum lanjut, mari kita cari tahu dulu tentang Everest. Puncak itu dinamakan Everest untuk mengabadikan nama George Everest sebagai penyelidik puncak tertinggi Himalaya. Himalaya sendiri adalah barisan pegunungan di Asia yang memisahkan anak benua India dari dataran tinggi Tibet. George Everest terkenal karena penyelidikan trigonometrinya yang berhasil menemukan puncak tertinggi di India untuk pertama kalinya. Himalaya memanjang sepanjang 5 negara, yaitu Pakistan, India, Tiongkok, Bhutan, dan Nepal. Secara etimologi, Himalaya yang dalam bahasa Sanskerta berarti tempat kediaman salju. Pegunungan tinggi non-vulkanik Himalaya merupakan tempat gunung-gunung tertinggi di dunia, dan salah satunya adalah Everest yang merupakan puncak tertinggi di dunia. Oke, itulah sedikit informasi tentang Everest. Berlatar belakang tahun 1996, terlihat Rob dan timnya yang berada di Bandara Selandia Baru yang sedang bersiap-siap berangkat menuju Nepal. Rob adalah pemilik dari Adventure Consultant, suatu perusahaan petualangan yang berbasis di Selandia Baru yang membawa kelompok trekking dan pendakian ke berbagai lokasi. Rob berkata bahwa ada seorang penulis yang akan ikut bersama tim mereka, yaitu Jon Krakauer. Mendengar nama itu, Helen berpikir bahwa Rob mencuri John dari perusahaan Mansion Madness. Tapi Rob berkata bahwa itu adalah keinginan John sendiri dan John menelponnya. Kita hanya perlu membayarkan tiket pesawatnya saja. Sebagai penggantinya, John akan menulis tentang Adventure Consultant dan menjadikan foto kita sebagai sampul di sebuah majalah. Jen, istri Rob, juga berada di bandara untuk mengantar suaminya. Rob terpaksa harus meninggalkan Jen dalam keadaan hamil karena pekerjaannya. Oh, cry. Go. Scene berpindah di bandara Nepal di mana klien Rob, yaitu Beck, Doug, dan John bertemu untuk pertama kalinya. Dan kebetulan mereka berada di tim yang sama. Selama perjalanan menuju hotel, mereka berkenalan dan berbincang-bincang. Webb dan John kaget mengetahui Doug hanya seorang pengantar surat tapi punya cukup dana untuk ikut pendakian Everest. Yang membuat mereka kagum lagi pada Doug adalah Doug sudah 3 kali mendaki di Everest tapi belum pernah sampai ke puncak karena kondisi yang tidak memungkinkan. Sesampainya di hotel, semua anggota telah berkumpul dan saling berkenalan. Di sini, Rob juga menjelaskan tentang tingkat kesulitan jalur yang akan dilalui menuju puncak Everest. Salah satunya adalah short call yang termasuk zona mematikan. Para pendaki juga harus menggunakan oksigen karena puncak ketinggian Everest setara dengan pesawat Boeing 747 biasa terbang. Keesokan harinya berangkatlah mereka menuju desa Luklong menggunakan helikopter dan mendarat di Bandara Tenzing. Sekedar info, kalau landasan ini adalah salah satu landasan paling berbahaya di dunia, yang berada di ketinggian 9.383 kaki atau 2.860 mdpl. Perjalanan dilanjutkan menuju Bazar dengan ketinggian 12.303 kaki atau 3.750 meter di atas permukaan laut. Mereka harus melewati jembatan gantung di atas lembah Dorhan. Saat melewati area ini, mereka harus memperlihatkan surat izin mendaki.
Di sini Doc sempat berterima kasih pada Rob karena Rob sudah memberikannya diskon. Rob membantunya karena dia kasihan pada Doc yang harus melakukan 3 pekerjaan sekaligus. Karena ini yang ketiga kalinya, Rob berjanji akan membawanya ke puncak. Saat melihat puncak Everest, Beck bertanya kepada Doc kenapa dia selalu gagal sampai di puncak, padahal dia sudah sangat dekat. Dari belakang dengan tegas Rob menjawab bahwa dialah yang menyuruhnya kembali. Karena waktu itu pukul 1.15 PM di puncak selatan. Dengan kondisi seperti itu, kami tidak akan pernah bisa kembali tepat pukul 2 PM. Memang menyenangkan untuk bisa membawamu ke puncak, Beck, tetapi aku dibayar untuk bisa membawamu turun dengan selamat. Biara ini berada di ketinggian 12.687 kaki atau 3.867 mdpl. Para pendaki harus meminta doa restu di biara ini. Perjalanan dilanjutkan menuju Tokla, ketinggian 16.000 kaki atau 4.877 mdpl. Tugu ini untuk mengenang para korban Everest. Dan akhirnya, tibalah mereka di EBC atau Base Camp Everest, dengan ketinggian 17.000 kaki atau 5.367 mdpl. Mereka disambut oleh Helen dan juga satu Sherpa atau pemandu pendaki lokal yang bernama Ang Dorji. Ang Dorji sendiri sudah 3 kali mencapai puncak Everest. Rob juga bertemu dengan Scott Fisher, pemilik agen MM atau Manson Magnus. Okay, I'm normally a team man myself, but let's give it a go. Pittman reporting for NBC Interactive Media and Kembali ke Basecamp SC atau Adventure Consultants, di mana Dr. Carroll sedang menjelaskan tentang penggunaan oksigen dan cara mengatasi saat kekurangan oksigen. Dia juga mengatakan bahwa mereka harus melakukan aklimatisasi. Mereka harus mempersiapkan tubuh dengan udara tipis yang berada di atas. Aklimatisasi adalah penyesuaian diri dengan iklim, lingkungan, kondisi, atau suasana baru. Untuk mendaki gunung, konteks aklimatisasi di sini adalah penyesuaian tubuh terhadap ketinggian tertentu. Jadi selama 40 hari ke depan, mereka harus beradaptasi dengan 3 camp. Dan mereka harus kembali lagi ke base camp setelah penyesuaian diri di setiap camp. Berita buruknya, mereka harus melewati 2 longsoran salju menuju camp 1. Terdapat juga jurang yang sangat dalam yang kedalamannya belum diketahui. Dan tangga yang harus mereka lalui pun tidak dijamin keamanannya. Sudah 13 orang yang tewas di tempat itu. Edema cerebral. Ketika otak kalian kelebihan cairan yang menyebabkan kalian tidak bisa bergerak dan bisa membunuh kalian. Dan yang terakhir adalah pulmonum, yaitu ketika paru-paru kalian dipenuhi cairan. Kalian akan merasakan seperti tenggelam. You want to get on the regulator? You want to hear that? Instant happiness. Amazing. Harold menjelaskan cara mengatur pernapasan saat tiba di camp 2. Doc juga terlihat kurang sehat saat proses aklimatisasi berlangsung. Rob yang melihatnya meminta Doc untuk memeriksakan diri saat tiba di base camp. Dan saat tiba di base camp, Dr. Carroll langsung memeriksa Doc dan memberinya obat. Dia juga memeriksa Beck, tapi hasilnya Beck sangat bugar. Dan pada saat itu juga, Beck teringat pada istrinya karena kemarin adalah hari jadi pernikahan mereka saat mereka berada di camp 2. Benar saja, istrinya mengirimkan fax mengucapkan selamat hari jadi. Beck pun langsung menelpon istrinya. Selesai menelpon, sang istri mengatakan pada anaknya bahwa ayahmu tidak biasanya menelpon. Dia seperti merasa ketakutan. Jadi inilah alasan saya mengambil scene ini karena berhubungan dengan firasat mereka. Malam pun tiba. Di saat yang lain sedang berpesta, Beck masih termenung dan duduk sendirian di luar camp. Hingga Rob mengajaknya masuk untuk bergabung dengan yang lain. Scott juga terlihat tidak bersemangat. Anatoly pun datang menemaninya. Anatoly adalah pemandu tim untuk Scott. Saat Scott membahas tentang banyaknya tim yang bersaing, Anatoly mengingatkan padanya bahwa ini bukan persaingan antar pendaki,
tapi persaingan antara semua pendaki dengan gunung ini. Pada akhirnya, gunung ini juga yang akan menentukan siapa yang layak. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke Camp 3 di ketinggian 7.132 mdpl. Tapi mereka harus turun kembali ke base camp karena kondisi bag tidak memungkinkan untuk lanjut. Saat kembali, mereka masih harus mengantri menyeberang selama 45 menit dengan cuaca yang begitu dingin. What's going on, man? Your yak run money's coming. Saat tiba giliran bag menyeberang, tiba-tiba bongkahan salju yang tiba-tiba longsor hampir membuat bag terjatuh. Rob pun harus datang menolongnya, dibantu Scott dan Anatoly. It's gonna get tight. Stay right where you are. Karena emosi dia marah dan berkata bahwa dengan membayar $65.000 dia masih harus mengantri. Setelah kejadian itu, Rob mengajak dua tim untuk mengatur jadwal agar tidak perlu lagi mengantri dan juga mencegah agar tidak lagi terjadi kecelakaan akibat terlalu lama mengantri, seperti yang terjadi pada bag. Saat Rob bertanya tentang jadwal, ternyata mereka semua termasuk Rob harus sampai ke puncak pada tanggal 10 Mei. Saya juga nggak tahu kenapa harus tanggal 10 Mei ya. Salah satu menolak mengikuti saran dari Rob dan memilih meninggalkan mereka. Rob terpaksa meminta Scott untuk bekerja sama. Walaupun gaya mendaki mereka berbeda, Scott akhirnya menerima saran dari Rob. That was all. Mereka pun mulai mengatur dan berbagi tugas seperti menyiapkan oksigen dan memasang tali. Anatoly, seorang pemandu untuk tim Scott yang bertanggung jawab atas keselamatan kliennya, tidak pernah menggunakan oksigen. Karena menurut dia, dengan membawa alat itu akan membuat kita lebih cepat kehabisan oksigen. Tapi Rob mempertegas timnya agar tetap menggunakan oksigen demi keselamatan. Jadi, sudah diputuskan Lapsang dari tim Scott memasang tali di Hillary Step dan Ang Dorji dari tim Rob menyiapkan cadangan oksigen. Peran dari kedua pemandu lokal ini juga menjadi salah satu terjadinya tragedi ini, walaupun kesalahan sebenarnya bukan berasal dari mereka berdua. Tanggal 5 Mei, setelah selesai menyiapkan segala kebutuhan, mereka pun berfoto bersama untuk mengabadikan momen sebelum berangkat. Dan ternyata itu adalah foto bareng terakhir mereka. Malam itu Rob mendapatkan fax dari Jen bahwa anaknya perempuan dan kemungkinan akan melahirkan pada bulan Juli. Jadi bulan Juli Rob harus segera kembali ke Selandia Baru. Keesokan harinya Rob menelpon istrinya dan berbicara tentang calon anaknya yang nantinya akan diberi nama Sarah. Tapi Jen tidak menyetujui nama itu. Perbincangan mereka seakan-akan mereka akan berpisah selamanya. Perjalanan mereka pun dimulai, dan semua berjalan lancar sampai di Camp 1. Kecuali klien dari tim Scott, Dale, yang terlihat tidak sehat. Saat tiba di Camp 2, Rob menghubungi rekannya Guy yang sedang memandu pendaki di Gunung Pumori. Rob the guy, yeah. Setelah itu, Rob melanjutkan perjalanan menuju Camp 3. Saat di perjalanan, salju tiba-tiba longsor dan menghantam Harold. Untung saja Rob bisa menyelamatkannya. Hey, don't worry, bro. Okay. Okay. Don't do that to me again, eh?
Saat tiba di Camp 3, Rob menghubungi Scott yang berada di base camp. Dia meminta Scott agar beristirahat sehari lagi. Walaupun Scott menyembunyikan kondisinya yang kurang sehat, tapi Rob mengetahuinya. Helen juga memberitahu Rob tentang keadaan cuaca yang tidak stabil, perakiraan cuaca yang sewaktu-waktu berubah hingga tanggal 11 Mei. Ya, karena memang Everest memiliki cuaca sendiri ya. Masih di Camp 3, terlihat Doc yang masih belum membaik. Setelah beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Camp 4. Sesuai perkiraan Helen, cuaca memburuk di Camp 4. Terjangan badai membuat kedua tim untuk menunda perjalanannya hingga badai mereda. Karena amukan badai, kondisi para pendaki semakin memburuk. Beberapa saat kemudian, Scott berhasil menyusul mereka dan tiba dengan selamat di Camp 4. 30 dini hari, Jumat 10 Mei 1996, tanggal tragedi itu terjadi.